Menjaga kestabilan harga daging dan telur ayam di seluruh Indonesia, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar rapat koordinasi bersama Asosiasi Peternak hingga pengusaha perunggasan di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025. Pada kesempatan tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal atau Sekjen Garda Organisasi Peternak Ayam Nasional atau GOPAN, Wayan Suwatyana, memastikan dengan adanya kebijakan harga dari pemerintah serta kerjasama dengan perusahaan perunggasan, maka pasokan ayam di seluruh wilayah Indonesia akan tetap stabil menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Bagi kami, GOPAN yang kebetulan anggotanya masih bertahan banyak di Jawa ya, saya pikir kita akan membantu bersinergi dengan perusahaan-perusahaan besar untuk membuat harga akan stabil dengan cara bagaimana kami tidak akan melakukan stocking, kami akan tetap mengeluarkan ayam dengan normal di anggota kami walaupun jumlah kami hanya 20%. Tapi untuk luar Jawa ya seperti Sumatera, Bali maupun Irian Jaya, saya pikir teman-teman perusahaan besar akan mencoba mengambil alih agar terjadi kestabilan harga. Maka itulah saya bilang seperti Pak Didian bilang, ayo bersama-sama berkorban sedikitlah. Perusahaan besar juga berkorban, jangan menaikkan harga DOC, harga pakan setinggi-tingginya karena kami juga perlu hidup. Untuk ekosistem unggas di Indonesia itu ke depan menjadi lebih baik. Jadi jangan khawatir, sampai Natal tahun baru saya pikir produksi akan tetap stabil dan harga tidak akan bergejolak. Terima kasih. Selanjutnya, Sigit Pambudi selaku perwakilan Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia atau ARPUIN menegaskan bahwa Kementan bersama pihaknya menjaga keseimbangan pasar dengan tetap menjaga kualitas daging ayam yang asuh serta tidak menaikkan harga ayam. Jadi pada dasarnya tanggung jawab kami ini adalah menyediakan daging ayam yang berkualitas, yang asuh, jadi aman, sehat, utuh dan halal. Itu nomor satu. Itu tanggung jawab ARPUIN bersama dengan pemerintah, khususnya dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. Nah, kaitannya dengan kualitas daging yang asuh ini sangat penting karena supaya masyarakat juga menjadi lebih aware, menjadi lebih peduli dengan konsumsi daging ayamnya. Menjelang Nataru, libur Natal dan Tahun Baru ini harga tidak akan lebih tinggi lagi, maksimal di sekitar 37.000 per kilo. Jadi tidak ada kekhawatiran, bahkan juga tidak ada kekhawatiran mengenai stok. Bapak Ibu masyarakat tidak perlu khawatir mengenai stok dan mengenai harga. Semua kita sudah prepare, semua kita sudah perkirakan, bahkan sampai dengan Lebaran tahun depan. Asalkan tidak ada yang kemudian mengambil keuntungan menjual di atas 40.000. Jadi kalau ketemu harga di atas 40.000, saya harapkan itu perlu ditinjau kembali karena saya rasa terlalu besar untuk mengambil marginnya dan bisa dipertimbangkan untuk melaporkan hal ini. Monggo silahkan, banyak saluran untuk melaporkan hal ini. Pada kesempatan yang sama, Ketua 5 Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas atau GPPU, Dewa Putu Sumerta memastikan ketersediaan anak ayam umur sehari atau DOC di seluruh Indonesia dalam kondisi cukup dan stabil. Ya, kami memang GPPU memproduksi DOC anak ayam umur sehari. Di belakang kami ini ada 38 perusahaan yang memproduksi DOC tersebut. Tentang kondisi jumlah yang tadi ditanyakan, kami perlu sampaikan bahwa jumlah DOC yang beredar saat ini sekitar 62-60 juta per minggu. Sementara itu, Ketua Pemantauan Harga Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau PINSAR, Samhadi menyampaikan solusi terkait adanya harga telur yang meningkat saat ini. Solusinya yang dilakukan oleh peternak itu ya karena memang harus kembali kepada produsen ya, yaitu peternak. Itu memang paling tidak menunda akhir. Jadi yang harusnya umur 90 minggu sudah diakhir sebagai ayam potong, ayamnya ini terus dipelihara untuk produksi. Di satu sisi dia juga menambah ayam-ayam baru. Jadi dengan seperti itu nanti akan terjadi kenaikan produksi atau supply.
Dari Jakarta, Tinta, Ilham, Nabila, Lubis, Sandy Tias, tim TV Tani mengabarkan.